Dalam tradisi Kristen dan Yahudi, terdapat kesamaan pandangan bahwa Yudas Iskariot berakhir dengan kematian bunuh diri setelah peristiwa penangkapan Yesus. Dalam Injil Matius, diceritakan bahwa Yudas merasa menyesal setelah menyerahkan Yesus kepada otoritas Yahudi dan Romawi. Lalu ia mengembalikan 30 keping perak dan menggantung dirinya. Sementara itu, dalam kitab Kisah Para Rasul, terdapat versi yang berbeda tentang kematian Yudas, yakni ia terjatuh dan tubuhnya terbelah. Meskipun terdapat perbedaan detail antara kitab-kitab Perjanjian Baru, namun inti kisahnya tetap sama, yaitu Yudas mati dengan cara tragis sebagai akibat rasa bersalah dan penyesalan. Dalam tradisi Yahudi sendiri, Yudas dipandang sebagai pengkhianat yang menerima hukuman Tuhan, dan kematiannya dipahami sebagai akibat perbuatannya sendiri tanpa mengaitkannya dengan penyaliban Yesus. Bagi kedua tradisi ini, Yudas tidak disalib dan tidak menggantikan Yesus di kayu salib, karena Yesus dipahami sebagai sosok yang memang disalib menurut iman Kristen dan bukan dalam narasi keimanan Yahudi. Islam memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dan mendasar terhadap peristiwa ini. Dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Nabi Isa putra Maryam tidak dibunuh dan tidak disalib, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Ayat ini menjadi fondasi utama bagi ulama dan ilmuwan Muslim dalam memahami peristiwa penyaliban. Dari ayat tersebut lahir berbagai penafsiran klasik yang menjelaskan bahwa ada seseorang yang diserupakan dengan Nabi Isa, lalu orang itulah yang disalib. Mayoritas mufasir awal menyebut bahwa orang tersebut adalah Yudas Iskariot sebagai bentuk hukuman langsung atas pengkhianatannya. Dengan demikian, Islam tidak menerima gagasan bahwa Yudas mati bunuh diri, melainkan ia mengalami kematian di tiang salib sebagai akibat perbuatannya sendiri ketika wajah dan rupanya diubah menyerupai Nabi Isa. Pendapat ini banyak ditemukan dalam karya ilmuwan Muslim generasi awal, Ibnu Abbas yang dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad, dan ahli tafsir menjelaskan bahwa Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menjadikan wajah pengkhianatnya diserupakan sehingga ia ditangkap dan disalib. Wahab bin Munabbih, seorang sejarawan Muslim awal, juga menyebut bahwa Yudaslah yang diserupakan dan disalib. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para algojo dan orang-orang yang hendak menyalib mengira bahwa yang mereka salib adalah Nabi Isa, padahal itu adalah orang lain yang diserupakan, dan mayoritas ulama menyatakan bahwa orang itu adalah Yudas. Dalam tafsir At-Tabari juga disebutkan riwayat-riwayat yang mengarah pada kesimpulan serupa, meskipun beliau juga mencantumkan beberapa pendapat lain tanpa menetapkan satu secara mutlak, namun kecenderungannya tetap pada konsep penyerupaan. Dari sudut pandang teologis Islam, kematian Yudas di tiang salib memiliki makna keadilan ilahi. Yudas melakukan pengkhianatan terhadap seorang nabi yang diutus Tuhan, dan pengkhianatan tersebut dibalas dengan hukuman yang setimpal. Ia mengalami nasib yang ia rencanakan untuk orang lain. Dalam logika ini, tidak ada ruang bagi konsep penebusan dosa melalui kematian Nabi Isa, karena Islam menolak gagasan dosa warisan dan penebusan dengan pengorbanan manusia. Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, dan Yudas menanggung akibat dari pengkhianatannya tanpa melibatkan Nabi Isa sebagai korban. Perbedaan ini menunjukkan jurang teologis yang sangat dalam antara Islam dan Kristen, meskipun sama-sama berbicara tentang tokoh yang sama dan peristiwa yang sama. Kristen memandang penyaliban Yesus sebagai inti keselamatan dan kematian Yudas sebagai bunuh diri akibat penyesalan. Islam justru menolak penyaliban Nabi Isa sama sekali dan memandang bahwa yang mati di tiang salib adalah pengkhianat itu sendiri. Yahudi di sisi lain menolak ketuhanan Yesus dan tidak memiliki konsep penebusan dosa melalui penyaliban, sehingga kisah Yudas bagi mereka lebih dilihat sebagai cerita sejarah tanpa makna teologis keselamatan. Ilmuwan Muslim juga menekankan
bahwa keyakinan ini bukan sekadar penolakan emosional terhadap doktrin Kristen, melainkan bersandar pada wahyu dan prinsip ketuhanan dalam Islam. Allah tidak mungkin membiarkan nabi yang mulia dipermalukan dan disiksa sedemikian rupa oleh musuh-musuhnya. Allah juga Maha Adil, sehingga tidak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah atas dosa orang lain. Dengan demikian, penyerupaan wajah dan penyaliban Yudas dipandang sebagai bentuk perlindungan ilahi terhadap Nabi Isa, sekaligus hukuman terhadap pengkhianat. Hingga hari ini, perbedaan pandangan ini tetap menjadi salah satu titik dialog dan perdebatan antara Islam Kristen dan Yahudi. Setiap agama mempertahankan narasinya berdasarkan kitab sucinya masing-masing. Islam dengan tegas menyatakan bahwa kisah bunuh diri Yudas tidak diterima dan yang benar menurut wahyu adalah kematiannya di tiang salib sebagai akibat langsung dari pengkhianatan. Pandangan ini telah diwariskan oleh para ilmuwan Muslim selama berabad-abad dan menjadi bagian integral dari akidah Islam tentang Nabi Isa dan akhir kisah pengkhianatnya. Dalam diskursus keilmuan Islam, kisah ini juga sering dijadikan contoh bagaimana perbedaan sumber wahyu melahirkan kesimpulan sejarah yang saling bertolak belakang. Para ulama menegaskan bahwa Al-Quran tidak berbicara dengan gaya kronik sejarah seperti kitab Injil, melainkan dengan pendekatan hidayah sehingga tidak merinci setiap detail teknis peristiwa. Namun justru dari gaya ini, para mufasir memahami bahwa pesan utamanya adalah penegasan kemuliaan Nabi Isa dan penolakan atas klaim bahwa beliau mengalami kehinaan fisik di tangan musuh-musuhnya. Dengan kerangka tersebut, para ilmuwan Muslim menilai bahwa kisah Yudas bunuh diri muncul sebagai upaya menutup kekosongan narasi akibat hilangnya figur yang sebenarnya disalib menurut pandangan Islam. Sebagian sarjana Muslim juga membandingkan riwayat-riwayat Injil yang saling berbeda tentang akhir hidup Yudas sebagai indikasi adanya ketidakpastian historis. Perbedaan antara kisah menggantung diri dan kisah tubuh terbelah dipahami sebagai bukti bahwa tradisi lisan yang berkembang di kalangan pengikut awal Yesus tidak memiliki satu versi yang benar-benar disepakati. Dalam konteks ini, Islam datang membawa narasi yang dianggap lurus dan konsisten, yakni Nabi Isa diselamatkan dan pengkhianat menerima akibatnya. Bagi ilmuwan Muslim, konsistensi pesan wahyu lebih utama daripada detail cerita yang berubah-ubah. Pandangan ini juga berkaitan dengan konsep keadilan Tuhan dalam Islam yang sangat menekankan tanggung jawab personal. Tidak ada satu jiwa pun yang memikul dosa jiwa lain. Prinsip ini membuat gagasan bahwa seorang nabi harus menanggung dosa umat manusia dianggap bertentangan dengan sifat Maha Adil. Oleh karena itu, kematian Yudas di tiang salib dipahami sebagai konsekuensi logis dari perbuatannya sendiri, bukan sebagai alat keselamatan bagi orang lain. Dengan cara ini, Islam memisahkan antara dosa pengkhianatan dan keselamatan manusia dari sisi akidah. Dalam karya-karya polemik klasik para ulama, sering menggunakan perbandingan ini untuk menunjukkan perbedaan mendasar antara tauhid Islam dan konsep ketuhanan dalam Kristen. Mereka menegaskan bahwa menyelamatkan Nabi Isa tanpa menyalibnya adalah bukti kekuasaan Tuhan yang mutlak, tanpa harus mengorbankan seorang nabi. Penyerupaan rupa dipahami bukan sebagai tipu daya yang zalim, melainkan sebagai bentuk hikmah ilahi yang tidak dapat diukur dengan logika manusia semata. Tuhan berhak mengatur kejadian sesuai kehendaknya demi menjaga kemurnian risalah para nabi. Sebagian ilmuwan Muslim kontemporer juga mencoba membaca ulang persoalan ini dengan pendekatan dialog antaragama. Mereka menekankan bahwa perbedaan pandangan tentang akhir hidup Yudas seharusnya tidak hanya menjadi bahan perdebatan emosional, tetapi juga ruang untuk memahami bagaimana masing-masing agama membangun identitas teologisnya. Bagi Islam, kisah ini memperkuat keyakinan tentang perlindungan Tuhan terhadap para utusannya. Bagi Kristen,
kisah ini berkaitan dengan doktrin penebusan. Bagi Yahudi, kisah ini tidak memiliki bobot akidah yang besar. 3 pendekatan ini menunjukkan bahwa satu peristiwa dapat dimaknai sangat berbeda tergantung kerangka iman yang digunakan. Dengan demikian, lanjutan pembahasan ini memperlihatkan bahwa perbedaan tentang kematian Yudas bukan sekadar soal sejarah, tetapi cermin dari perbedaan pandangan tentang Tuhan Nabi, dosa dan keadilan. Islam berdiri pada keyakinan bahwa Nabi Isa dimuliakan dan diangkat sementara pengkhianat menanggung balasannya sendiri. Keyakinan ini terus dijaga dan diajarkan oleh para ilmuwan Muslim dari generasi ke generasi sebagai bagian dari pemahaman akidah yang utuh tentang para nabi dan akhir perjalanan hidup mereka di dunia. Pembahasan ini juga membawa implikasi besar terhadap cara Islam memandang sumber sejarah keagamaan. Para ulama menegaskan bahwa kebenaran hakiki tidak diukur dari banyaknya riwayat atau lamanya sebuah tradisi berkembang, melainkan dari kesesuaiannya dengan wahyu yang diyakini datang dari Tuhan. Karena itu, kisah tentang akhir hidup Yudas dalam Islam tidak dibangun dari spekulasi psikologis seperti rasa sesal atau tekanan batin, melainkan dari prinsip ilahi yang menempatkan pengkhianatan sebagai dosa besar yang berbuah hukuman nyata. Narasi ini menghindari romantisasi tokoh pengkhianat dan menempatkannya secara tegas sebagai pelaku kejahatan spiritual. Dalam tradisi tafsir, kisah ini juga sering dijadikan pengingat bahwa manusia bisa tertipu oleh penglihatan dan asumsi mereka sendiri. Orang-orang yang hadir dalam peristiwa penyaliban meyakini bahwa mereka telah mengeksekusi Nabi Isa, padahal keyakinan itu dibangun di atas keserupaan lahiriah semata. Dari sini, para ilmuwan Muslim menarik pelajaran bahwa kebenaran tidak selalu sejalan dengan apa yang tampak oleh mata. Banyak kesesatan besar dalam sejarah lahir dari keyakinan kolektif yang tidak pernah diuji dengan wahyu. Oleh sebab itu, Islam memandang peristiwa ini sebagai peringatan agar manusia tidak menjadikan persepsi umum sebagai standar kebenaran mutlak. Beberapa pemikir Muslim juga mengaitkan kisah ini dengan tema ujian keimanan. Para pengikut Nabi Isa yang setia diuji dengan peristiwa yang tampak sebagai kekalahan dan kehinaan. Sementara para penentangnya diuji dengan rasa menang yang sebenarnya palsu. Dalam kerangka ini, penyaliban Yudas menjadi bagian dari skenario ilahi yang memisahkan antara keyakinan yang bersandar pada Tuhan dan keyakinan yang hanya bergantung pada asumsi manusia. Ujian ini terus berlanjut hingga generasi setelahnya melalui perbedaan tafsir dan keyakinan. Dalam literatur dakwah klasik, kisah tersebut sering digunakan untuk menegaskan posisi Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi yang membawa klarifikasi terhadap perselisihan lama. Islam tidak datang untuk menghapus kisah para nabi sebelumnya, melainkan untuk meluruskan bagian-bagian yang dianggap telah mengalami distorsi. Dari sudut pandang ini, penjelasan tentang nasib Yudas dipahami sebagai koreksi teologis atas narasi yang berkembang di luar wahyu terakhir. Para ulama menekankan bahwa klarifikasi ini bukan dimaksudkan untuk merendahkan tokoh agama lain, melainkan untuk menegaskan prinsip tauhid dan keadilan Tuhan. Pada masa modern, diskusi ini juga memasuki ranah akademik lintas agama. Sejumlah cendekiawan Muslim menilai bahwa perbedaan narasi tentang Yudas menunjukkan betapa kuatnya pengaruh doktrin terhadap penulisan sejarah keagamaan. Sejarah tidak pernah netral karena selalu ditulis dari sudut pandang iman. Kesadaran ini mendorong sebagian sarjana Muslim untuk lebih berhati-hati dalam membaca teks-teks agama lain tanpa kehilangan keyakinan terhadap ajaran sendiri. Dengan cara ini, dialog dapat berjalan tanpa harus mengorbankan akidah. Akhirnya, kisah tentang Yudas dalam pandangan Islam tidak berhenti pada persoalan siapa yang mati di tiang salib, tetapi berujung pada pesan moral yang luas. Pengkhianatan terhadap kebenaran akan membawa kehinaan meskipun pelakunya merasa aman di tengah kekuasaan dan intrik.
sementara kebenaran yang dibawa para nabi akan tetap dijaga oleh Tuhan meskipun tampak terancam di mata manusia. Pesan ini menjadi benang merah yang terus diulang dalam ajaran Islam sebagai pelajaran lintas zaman tentang keadilan ilahi dan akhir dari setiap perbuatan manusia. Selain dimensi teologis dan sejarah kisah ini, juga dipahami sebagai kritik Islam terhadap kecenderungan manusia mengkultuskan peristiwa tragis hingga melampaui batas kewajaran. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa menjadikan penderitaan seorang nabi sebagai pusat keyakinan berpotensi mengaburkan pesan utama kenabian itu sendiri. Dalam Islam, para nabi diutus untuk membawa petunjuk hidup dan menegakkan penghambaan kepada Tuhan, bukan untuk dijadikan simbol penderitaan yang disakralkan. Oleh karena itu, narasi tentang diselamatkannya Nabi Isa dan berakhirnya pengkhianat di tiang salib dipandang sebagai upaya menjaga fokus risalah agar tetap murni pada ajaran tauhid. Dalam pemikiran akidah Islam, kisah ini juga berkaitan erat dengan konsep penjagaan Tuhan terhadap agamanya. Jika seorang nabi dapat dipermalukan secara terbuka dan mati sebagai penjahat, maka hal itu menurut para ulama akan membuka pintu keraguan terhadap seluruh risalah kenabian. Karena itu penyelamatan Nabi Isa dipahami sebagai jaminan ilahi bahwa kebenaran tidak akan pernah dihancurkan oleh tipu daya manusia. Hukuman yang menimpa Yudas justru menjadi bukti bahwa rencana licik pada akhirnya akan berbalik menimpa pelakunya sendiri. Sebagian ulama tasawuf menafsirkan kisah ini secara moral batiniah tanpa mengubah keyakinan pokok. Mereka melihat Yudas sebagai simbol jiwa yang mengkhianati cahaya petunjuk demi keuntungan sesaat. Tiang salib dalam pandangan ini bukan hanya alat hukuman fisik, tetapi lambang kehinaan spiritual akibat memutus hubungan dengan Tuhan. Penafsiran ini tidak dimaksudkan untuk menafikan peristiwa sejarah, melainkan untuk menarik pelajaran rohani yang dapat direnungkan oleh setiap manusia dalam perjalanan hidupnya. Dalam kajian perbandingan agama, para cendekiawan Muslim sering menekankan bahwa perbedaan kisah akhir Yudas seharusnya mendorong sikap saling memahami, bukan saling mencela. Islam memiliki kerangka keyakinan sendiri yang tidak bergantung pada pembenaran tradisi lain. Namun pada saat yang sama, Islam mengajarkan adab dialog dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Dengan sikap ini, perbedaan tajam sekalipun dapat dibicarakan secara ilmiah tanpa menimbulkan permusuhan. Kisah ini juga berfungsi sebagai pengingat akan bahaya kekuasaan dan intrik politik dalam merusak nilai-nilai keagamaan. Pengkhianatan Yudas terjadi bukan di ruang hampa, tetapi dalam konteks tekanan dan kepentingan kelompok. Para ilmuwan Muslim melihat bahwa sejarah agama seringkali dipengaruhi oleh aliansi antara ambisi manusia dan otoritas duniawi. Dari sini lahir pelajaran bahwa iman yang sejati menuntut keteguhan meskipun berhadapan dengan ancaman dan godaan. Pada akhirnya, narasi Islam tentang akhir perjalanan Yudas mengarahkan perhatian kepada prinsip pertanggungjawaban individu di hadapan Tuhan. Tidak ada jalan pintas untuk menebus kesalahan besar melalui penyesalan yang terlambat atau pengakhiran hidup sendiri. Setiap perbuatan memiliki akibat yang akan dihadapi dengan keadilan sempurna. Pesan ini menutup pembahasan dengan penegasan bahwa sejarah para nabi bukan sekadar kisah masa lalu, melainkan cermin bagi manusia agar memilih kesetiaan pada kebenaran daripada keuntungan yang fana. Dalam kerangka pemikiran Islam, kisah ini juga dipahami sebagai bantahan terhadap anggapan bahwa kebenaran selalu kalah di hadapan kekuatan mayoritas. Para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa apa yang diyakini oleh banyak orang belum tentu mencerminkan realitas di sisi Tuhan. Peristiwa yang tampak sebagai kemenangan musuh Nabi Isa justru dipandang sebagai kegagalan besar yang diselimuti ilusi keberhasilan. Mereka merasa telah mengakhiri risalah seorang nabi
Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, yakni risalah itu tetap terjaga sementara pelaku makar menanggung akibatnya. Beberapa ulama sejarah Islam melihat bahwa berkembangnya kisah bunuh diri Yudas juga tidak terlepas dari kebutuhan psikologis komunitas pengikut awal Yesus. Sosok pengkhianat perlu diberi akhir yang tragis untuk menegaskan kesalahan moralnya, namun tanpa menggugurkan doktrin penyaliban. Dari sudut pandang ini, Islam hadir dengan versi yang lebih tegas dalam memisahkan antara keselamatan Nabi dan kehancuran pengkhianat tanpa harus menyisakan ambiguitas peran. Dengan demikian, narasi Islam dianggap lebih lurus dalam menetapkan siapa yang dimuliakan dan siapa yang diazab. Dalam literatur akidah klasik para ulama, juga mengaitkan peristiwa ini dengan sifat maha mengetahui Tuhan. Tidak ada niat tersembunyi yang luput dari pengetahuannya. Rencana Yudas yang disusun secara rahasia justru menjadi sebab terbukanya hukuman yang nyata. Hal ini dipandang sebagai pelajaran bahwa tipu daya manusia sekecil apapun tidak akan pernah mengalahkan kehendak ilahi. Semakin rapi sebuah makar disusun, semakin dekat pula ia kepada kehancuran pelakunya sendiri. Sebagian pemikir Muslim modern menyoroti bahwa kisah ini juga relevan untuk membaca fenomena keagamaan masa kini. Ketika agama dijadikan alat kepentingan dan simbol suci dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi, maka pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur sebenarnya sedang terjadi. Yudas dalam pengertian ini bukan hanya figur sejarah, tetapi peringatan abadi tentang bahaya menjual kebenaran demi dunia. Tiang salib menjadi metafora hukuman moral yang menanti setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah spiritual. Dalam pengajaran keislaman, kisah ini sering digunakan untuk menanamkan sikap husnuzan kepada Tuhan. Apa yang tampak sebagai kekalahan para nabi tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai kegagalan misi ilahi. Terkadang pertolongan Tuhan datang dengan cara yang tidak terduga dan melampaui logika manusia. Penyelamatan Nabi Isa dan berakhirnya pengkhianat di tempat hukuman menjadi contoh nyata bahwa rencana Tuhan selalu berjalan meskipun tidak dipahami oleh manusia pada saat itu. Dengan demikian, lanjutan pemahaman ini menegaskan bahwa perbedaan narasi tentang Yudas bukan hanya soal detail sejarah, melainkan berkaitan erat dengan cara memandang Tuhan manusia dan makna keadilan. Islam menempatkan Tuhan sebagai penentu mutlak yang menjaga para utusannya dan menegakkan balasan bagi setiap perbuatan. Dari sudut pandang ini, kisah Yudas menjadi pelajaran lintas zaman bahwa pengkhianatan terhadap kebenaran tidak pernah berakhir dengan keselamatan, melainkan dengan kehinaan yang setimpal di sisi Tuhan.